panjangnya sampai tahun 2025 ingin menjadikan Depok kota niaga dan jasa yang berwawasan lingkungan dan religius. Hafid di sini sebagai ketua fraksi fraksi DPRD PKS Kota Depok. Apa aja sih yang sudah dihasilkan oleh fraksi PKS dalam kurun waktu kurang lebih 2,5 tahun ya, yang selama Pak Hafid memimpin? Ya, tentunya memang ini berbicara masalah persoalan ya. Kalau tadi kan bicara masalah di sektor ekonomi. Nah, kita kalau bicara masalah sektor infrastruktur, ini perlu juga kami memberikan edukasi kepada warga dan masyarakat Kota Depok. Karena banyak juga warga dan masyarakat mencoba untuk membandingkan Depok apple to apple dengan Kota Bogor yang sudah secara usia ratusan tahun gitu. Depok kan baru boleh 3 tahun ya. Masih kece-kecenya. Masih kece-kece. Sehingga memang ini perlu juga kami sampaikan nanti tentunya ketika mengukur sebuah kinerja keberhasilan juga harus dilihat dari sisi usia Kota Depok gitu. Sehingga memang ini perlu saya sampaikan juga kepada Tribuners ya, bahwa Depok ini sebenarnya ini memang saya dalam setiap event menyampaikan, tapi bukan berarti memang pemerintah terkungkung dengan persoalan. Tapi ini adalah sebuah histori yang memang harus diketahui oleh kita semua, bahwa Depok sebenarnya berawal dari sebuah kecamatan ya di bawah koordinasi Kabupaten Bogor seperti itu kan. Dan Depok ini memang menjadi kota madya dikarenakan memang bangunan Perumnas tahun 76 saat itu kan oleh Pak Presiden Soeharto. Terus masuknya juga kampus UI, kampus UI di tahun 86. Nah, ketika itu memang Depok juga ditetapkan sebagai kota administratif tahun 82. 17 tahun kemudian menjadi kota madya tahun 97. Tahun 99. Nah, pada periode ini memang pembangunan di Kota Depok ini terkesan memang tidak terkontrol gitu ya, karena memang di bawah Kabupaten Bogor dan jauh gitu kan jangkauannya. Sementara Depok ini berbatasan dengan DKI Jakarta. Nah, sehingga memang pembangunan yang sangat luar biasa. Sementara pada saat itu juga Depok sebagaimana sebuah kota belum memiliki yang namanya rencana tata ruang wilayah tuh Bang Andi. RT/RW. Ini menjadi penting nih. Jadi setiap kepemimpinan selalu berubah kebijakan gitu maksudnya. Ya, dan memang belum ada bicara masalah kawasan resapan yang harus dilestarikan. Terbukti dulu ada 41, sekarang tersisa 23. Nggak tahu 17 itunya kemana gitu kan. Nah, ini harus diketahui juga oleh pendengar. Tribuners. Nah, kalau kayak gitu kayak terjadi misalnya situ yang hilang dari 33 berubah lagi jadi 2. Itu jauh siapa Pak? Ya, memang ya ini memang menjadi menjadi perhatian kita semua, menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Ya, kan Setu ini secara keberadaannya ada di bawah Kementerian Pusat, PUPR. Ya, emang unik juga nih. Depok punya 23 Setu, tapi tidak bisa mengelola Setu tersebut menjadi sebuah misalnya hal yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Kenapa? Apa komunikasi pemerintah kota dengan pusatnya yang nggak bisa? Nah, sekarang memang sejak kita punya Perda tahun 2017, saya lupa nomornya, dan tentang bagaimana pemerintah Kota Depok bisa memanfaatkan potensi pariwisata alam. Nah, ini nanti nanti insya Allah Tribuners kalau Depok sudah punya banyak destinasi wisata, datanglah ke Depok untuk bisa berekreasi bersama keluarga. Insya Allah optimis. Tidak hanya booming dengan hal-hal yang lain. Nanti tempat pariwisata alamnya, nggak percaya tunggu ya. Jadi nanti salah satu janji kampanye Pak Edis dan Pak Imam adalah terbangunnya alun-alun di wilayah barat. Nah, sekarang kan sudah ada alun-alun di wilayah timur, GDC. Nah, insya Allah di tahun ini akan dibuat perencanaannya. Nah, insya Allah nanti tahun depan akan ada bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nanti kombinasi dengan anggaran APBD Kota Depok. Di mana Pak? Kalau tahu rumah makan Gandhi nggak? Oh, Sawangan berarti. Ya, Sawangan. Itu ada perbatasan. Jadi istilahnya kalau sama orang mereka tuh Sabojong.
Sawangan, Bojongsari. Wah, Sabojong. Ya, jadi insya Allah kalau ini terwujud di tahun 2023, saya yakin Depok akan didatangi banyak para wisatawan lokal. Tunggu konsepnya seperti apa? Ya. Apakah nanti ada perahu-perahu karet? Ada pastinya, pasti ya? ada. Karena itu alun-alun terintegrasi dengan yang namanya Setu 7 Muara. Wah, Setu 7 Muara. Namanya udah Setu 7 Muara kan? Pak lagi ya, Bang Hafid. Saya cukup inilah menganalisa terkait perkembangan Kota Depok, terutama yang dipimpin oleh PKS. Sampai saat ini saya melihatnya belum ada identitas, Pak. Identitas terkait Depok itu jadi kota apa sih? Itu setiap kepergantian kepemimpinan itu selalu berubah. Jadi mungkin lagi zaman fasenya perumahan, mungkin bagusnya jadi kota pemukiman. Lagi zamannya banyak berjamurnya kampus-kampus, UI, Unadar, BS dan sebagainya, itu pantas jadi kota pendidikan. Lagi zaman Pak Nur juga lagi hebohnya soal belimbing ya. Jadi kota belimbing. Nah saat ini ya mungkin Pak Hafid sebagai PKS ya, mengusung dari pemerintahan, bagusnya apa sih Depok jadi kota apa sih gitu? Iya, memang. Jadi PR. Gue tahu kalau itu. Apa? Nah, Bro Dodi tahu. Iya. Harus ada. Iya. Ini memang udah dijawab sama Bro Dodi. Jadi memang kan kalau dalam sebuah kepemerintahan ada rencana pembangunan jangka menengah daerah, ada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah ini jangka panjangnya sampai tahun 2025 ingin menjadikan Depok kota niaga dan jasa yang berwawasan lingkungan dan religius. Dodi. Karena gini bro, karena banyak mungkin para tribuners Depok nih pantasnya dijadiin kota apa sih gitu. Makanya tadi gua nanya. Iya. Kira Jadi gini, untuk mengukur keberhasilan sebuah kota itu ada yang namanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tribuners perlu tahu dan perlu sering-sering googling di Google apa itu IPM. Jadi saya nggak menceritakan IPM lah ya. Bukan di googling, baca di Tribuners. Oh, di Tribuners ya. Tribuners. Ya, jadi memang kalau bicara Indeks Pembangunan Manusia tuh, Bro Dodi dan Bang Andi, ini bicara masalah pendidikan, bicara masalah kesehatan, juga bicara masalah pendapatan per kapita. Nah, sehingga kami sebagai warga Kota Depok harus berbangga bahwa kewajiban 12 tahun wajib belajar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, di Depok itu sudah 11 tahun sekian. Artinya memang rata-rata usia anak Kota Depok itu sampai di kelas 11 SMA. 11 sekian lah ya. Nah, ini menandakan bahwa memang Depok sudah memberikan kontribusi kepada seluruh warga yang dalam kategori usia belajar dengan keterbatasan ya. Karena tadi kalau bicara masalah populasi jumlah penduduk, anggaran APBD, lalu ada juga sarana sekolah, memang nggak imbang nih. Ya, ketersediaan sekolah-sekolah itu nggak seimbang dengan populasi jumlah penduduk. Jadi banyak orang luar Depok masuk ke Depok itu dengan membawa keluarganya. Nah, sehingga ketika mereka datang ke Depok, anak-anaknya kan harus disekolahkan di Kota Depok. Nah, di dalam kondisi seperti ini Depok tetap survive untuk bisa memberikan edukasi memberikan sarana pendidikan kepada warga Kota Depok yang masih dalam kategori usia belajar. Jadi, tidak sebanding antara pertumbuhan sekolah dengan pertumbuhan jumlah penduduk ya? Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau bicara masalah keberhasilan sebuah pemerintah, kan tadi saya bilang ada Indeks Pembangunan Manusia. Berapa IPM? Nah, IPM itu yang IPM itu 84. Itu tertinggi ketiga di Jawa Barat. Keren. Ya. Tinggi se-Jawa Barat. Ketiga. Jadi di bawah Kota Bandung dan Kota Bekasi. Wah, Kota Bandung udah kota metropolitan. Ya. Tapi juga metropolitan. Nah, kita Tapi gini, Bang Adi, kalau bicara IPM, ini kalau kita menganalisa dari beberapa media juga ya. Ya. Kita lah teman-teman para wartawan
biasanya kalau IPM tinggi itu tidak menjamin kondisi di lapangan. Masih ada yang nggak belajar untuk anak, masih ada anak jalan dan sebagainya. Nah, Bang Hafid melihatnya gimana tuh? Kayaknya ada disparitas ya, perbedaan antara kondisi teori dengan yang ada di lapangan. Gimana Bang Hafid menanggapi itu? Ya memang gini, jadi kalau menyikapi usia belajar, ada emang usia belajar sesuai dengan usianya. Jadi memang ketika dia usia 12 tahun, dia harus sudah mulai lulus SD masuk ke SMP. Itu namanya usia belajar sesuai dengan, ada semacam usia belajar di masa usianya. Nah, ketika memang kondisi perekonomian Kota Depok memang istilahnya nggak stabil, maka ada juga anak-anak warga Kota Depok yang putus sekolah. Nah, inilah yang ada istilahnya program paket A, paket B, paket C. Nah, seperti itu. Jadi mereka yang memang bukan di usia belajarnya, misalnya di kelas 12 dia sebagai anak kelas 6, seperti itu kan. Namun karena memang masalah faktor keluarga dan sebagainya sehingga sekolah berhenti. Nah, memang mereka bisa masuk ke dalam program paket A, paket B, paket C. Paket A, B, C itu diakui ya? Diakui. Ya, diakui oleh pemerintah. Jadi ini salah satu program kegiatan belajar mengajar yang mana dikhususkan untuk warga Depok yang putus sekolah, sehingga memang mereka harus mengenyam pendidikan, sehingga tadi kan kita perlu memberikan apresiasi juga kepada pemerintah gitu kan, bahwa memang dari sisi pendidikan ini sudah hampir 12 tahun wajib belajar terpenuhi. 12 tahun wajib belajar kan berarti kelas 6 SD, kelas 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Itu kalau total kan 12 tahun. Nah, itu kan kebijakan pemerintah wajib 12 tahun belajar. Nah, ini di Kota Depok sudah sampai di 11, sekian lah, seperti itu ya. Nah, Tribuners tadi disampaikan bahwa ingin membangun Kota Depok. Nah, tadi sudah disampaikan dengan membuka lapangan usaha, ya kan? Menciptakan pengusaha baru dan pengusaha wanita, perempuan 1000 perempuan pengusaha. 1000 perempuan pengusaha. Kemudian di sektor pendidikan dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dan Kota Depok itu ketiga di Jawa Barat. Ya, dan bahkan Depok adalah kota termiskin 3 terendah tingkat nasional. Termiskin terendah tingkat nasional. Jadi sekarang kita tanya nih, dari sektor kesehatannya apa nih, Bang? Nah, ya alhamdulillah ya, sejak kepemimpinan di era Pak Nur Mahmudi, kemudian lanjut ke Pak Muhammad Idris, dan beliau sekarang masuk dalam periode kedua di jabatannya sebagai wali kota. Ada 11 puskesmas di setiap kecamatan itu sudah memberikan layanan 24 jam kepada warga dan masyarakat. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Dan juga ada banyak lagi puskesmas di tingkat kelurahan yang sudah berjalan. Artinya ini memberikan sebuah bentuk pelayanan yang saya pikir cukup baik pada pemerintah. Kemudian juga setelah ada rumah sakit umum daerah RSUD di wilayah Barat, Sawangan. Nah, insya Allah tahun ini akan beroperasi nih rumah sakit umum daerah di wilayah Timur. Persis di daerah Tapos, seperti itu. Ujung-ujung ya? Seperti itu. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa memang angka harapan hidup ini bicara masalah indeks pembangunan manusia lagi nih. Jadi indeks pembangunan manusia itu kan bicara masalah pendidikan, kesehatan. Nah, jadi ada angka harapan hidup warga Kota Depok kalau dirata-ratakan itu 74 tahun. Itu tertinggi. Jadi itu 4 tahun. Jadi Bro Dodi umurnya berapa? Saya masih remaja. Jadi kalau umurnya 50 tahun, kalau umur Bro Dodi misalnya 40, masih ada waktu hidup. Lebih, Pak. Buka-buka. Ya, artinya kan kita nggak bicara kita memang bicara angka di indeks pembangunan manusia, yaitu angka harapan hidup 74 tahun. Tapi kan di balik layar itu kan ada proses perhatian pemerintah terhadap sistem pelayanan kesehatan pada warga dan masyarakat, seperti itu. Sehingga ketika ada angka yang keluar rata-rata angka harapan itu 74 tahun, ini memberikan sebuah
indikator bahwa pemerintah sudah memberikan paling tidak layanan kepada masyarakat terkait dengan kesehatan ini baiklah seperti itu, sehingga menghasilkan angka harapan hidup rata-rata 74 tahun. Oke, Tribuners, tadi sudah sampaikan secara detail. Jadi mungkin kalau saya simpulkan Depok sehat ya. Ya, Depok sehat. Depok sehat, sejahtera, humanis dan transparan. Keren nggak tuh? Keren. Kayaknya boleh juga, Bro. Kita jadikan tagline Depok sehat. Depok sejahtera, humanis, aspiratif dan transparan. Depok sehat, keren. Depok sehat. Bang, boleh nggak nih saya nanya yang sedang tren sekarang? Iya. Mungkin dari fraksi PKS bisa menyampaikan solusinya. Yang terkait saat ini yang rame-rame nih, Apa ini yang rame nih, Bro? Yang itu tuh, yang apa tuh? Oh itu, yang katanya pelecehan itu. Pelecehan terhadap santriwati ya. Iya. Ya, apa namanya? Ini saya secara pribadi memang belum coba untuk menggeluti nih persoalan seperti ini. Namun secara umum perlu saya sampaikan juga kepada Tribuners ya, Tribuners ya, bahwa memang apa namanya, bicara masalah pelecehan, Depok ini kan kota layak anak dan sudah dapat predikat Nindya yang keempat secara berturut-turut. Artinya kan ini penilaian yang bukan ditentukan oleh pemerintah Depok, tapi oleh lembaga pemerintah yang memang berhak untuk bisa menilai Depok kota layak anak. Dan Depok ini sudah 4 kali mendapatkan predikat Nindya berturut-turut. Dan Depok juga sudah punya perda terkait dengan ketahanan keluarga. Nah, persoalannya adalah ketika kita temukan hal-hal yang sifatnya pelecehan, ini sebenarnya persoalannya ada pada keluarga. Nah, keluarga adalah unit terkecil di masyarakat yang memang harus kita perkuat, gitu. Sehingga seharusnya memang generasi anak bangsa yang kuat itu berasal dari keluarga yang kuat. Jadi keluarga ini harus kuat. Sehingga memang ada sebuah pasal di dalam kebijakan pemerintah Kota Depok yang memang belum populer dan belum disosialisasikan secara merata. Ini kaitan dengan kebijakan mematikan televisi. Ini memang sudah kembali sudah ada. Jadi bagaimana memang pemerintah meminta kepada orang tua untuk mematikan televisi di antara jam 6 sore sampai jam 9 malam. Ini bukan sekedar mematikan televisi, tapi bagaimana membangun komunikasi antara orang tua dengan anak. Jadi orang tua harus bertanya kan kepada si anak nih, nah itu kan, Bro, hari ini ngapain aja gitu kan. Bagaimana persoalan misalnya sekolah seperti itu, bergaul dengan siapa aja seperti itu. Nah, kalau ini terbangun, ya mudah-mudahan terjadi semacam upaya-upaya untuk bisa meningkat menghindari persoalan-persoalan seperti itu ya. Termasuk juga memang ini Depok ini kan memang tingkat kemajumukannya sangat tinggi nih. Sehingga memang perlu kita memberikan edukasi kepada si anak ketika terjadi pelecehan, mereka harus bisa menyuarakan itu. Berani. Ini persoalannya kadang ketika si anak ini menjadi korban pelecehan, ya dia dimarahin atau dia dikucilkan atau dia nggak berani untuk membicarakan kepada orang tuanya. Nah, persoalannya adalah mereka tuh lebih suka dan lebih nyaman curhat di medsos tuh, Bro. Nah, ini yang menjadi persoalan. Curhatnya abang Bro aja. Curhat sama kami nggak apa-apa, nanti kita ada layanan konsultasi kepada. Memang ada, kita di DPD PKS Kota Depok tuh ada Rumah Keluarga Indonesia. Nah, salah satu programnya adalah konseling kepada khususnya para pemuda dan remaja yang membutuhkan konsultasi. Tadi juga kayaknya untuk salah satu cara bagaimana milenial itu atau anak-anak generasi sekarang tidak tergantung dengan gadget ya. Ya, betul. Ya, memang ini juga persoalan juga nih. Banyak orang tua kita yang
apa namanya gaptek nih bro, gaptek terhadap teknologi. Ya, sehingga kadang anaknya udah sangat mahir gitu kan menggunakan handphone. Nasi bapak atau si ibu tuh gaptek sehingga ya. Benar tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Bang Hafid bagaimana upaya untuk menekan terjadinya tindak asusila di kalangan muda di Kota Depok. Peran orang tua menjadi sangat penting di sini, bahwa orang tua sebagai madrasah di rumah bagi anak-anaknya. Bro Dodi mengistilahkan madrasah, bagus. Artinya orang tua harus dekat-dekatlah sama anak sehingga tindak kekerasan fisik, verbal, non-verbal, dan pelecehan seksual dapat terhindari kepada anak-anak kita, terutama anak-anak di Kota Depok. Ya. Begitu ya Bang Hafid. Terima kasih Bro Dodi dan Bang Andi. Terima kasih juga. Eksklusif kita bersama Bang Hafid, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok. Sampai berjumpa lagi dalam program Depok hari ini. Tunggu Depok sehat. Depok sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hafid. Ya, sama-sama.